Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ini kode presensinya ya, silakan bisa presensi. Ini mana? Ini masih 14 mahasiswa. Ya, besok kita ini ya, besok kita offline di kampus atau hybrid ya. Jadi kalau hari Rabu ini aja, online aja ya. Tapi kalau hari Kamis bisa hybrid di kampus. Tapi nggak tahu besok itu saya dengar ada pemadaman lampu sih dari jam 10 di ITS, tapi nggak tahu juga ya pastinya. Jadi kalau misalnya ada pemadaman lampu ya kita cuma 1 jam mungkin bisa kuliah. Tapi ya nggak apa-apa, kita bisa kuliah di kampus ya, hybrid besok. Udah presensinya? Bentar ya. Nah, jadi hari ini kemarin kita kan sudah belajar ya untuk kasus heterosklerosis pada regresi linear ganda ataupun regresi linear itu bagaimana. Kemudian juga kita belajar bagaimana sih cara mengeceknya ya, atau cara mengecek adanya kasus heterosklerositas. Kemudian hari ini kita coba menggunakan Minitab ya. Silakan bisa lihat di buku. Kemarin kita udah mencoba ininya ya, pakai scatter plot ya. Cara mengecek menggunakan metode grafik. Kemarin kita sudah mencoba, jadi menggunakan scatter plot. Nah, untuk sekarang, kemarin juga kita mencoba ini kan ya, scatter plot udah. Nah, sekarang kita coba kalau misalkan menggunakan Respimat ya. Coba silakan bisa dibuka untuk ini tabnya. Udah dibuka semuanya nih tabnya? Kelihatan ya, ini data yang bisa kalian gunakan. Gimana cara besarin ya? Kayaknya kemarin bisa. Ya, ini adalah data yang coba digunakan aja. Jadi ada variabel Y, ada variabel X yang di buku ya. Kita coba. Kemarin ini belum coba kan ya di Minitab? Cuma saya jelaskan aja kan ya? Iya. Iya, Bu. Oke, sekarang dicoba. Udah? Datanya udah disalin, udah di input. Jadi di sini ada variabel Y sama variabel X ya. Nah, yang pertama kita coba untuk yang uji korelasi Respimat. Udah belum datanya di input? Sudah, Bu.
Udah. Nah, dari langkah-langkahnya, yang pertama kita regresikan Y terhadap X-nya ya. Kita coba regresikan. Ini ya. Kemudian jangan lupa kita simpan residualnya. Ya, residualnya kita simpan. Udah, dan kita oke. Nah, ini hasil regresinya ya. Ini modelnya. Nah, ini adalah residualnya. Nah, kemudian tanpa memperhatikan tanda dari EI, nah berarti kita cari absolutnya ya, absolut dari residual. Caranya, ini jangan lupa di enable comment dulu ya, biar muncul ini. Caranya untuk mendapatkan nilai absolutnya, ini ada kolom di kolom C4, jadi let C4 sama dengan absolut ya. Kemudian residunya ada di C3. Nah, kita taruh di dalam. Nah, ini adalah absolut residual. Jadi yang negatif jadi positif ya. Silakan dicoba. Kalau pagi-pagi ini ya, kalau pesan Gokar kok sibuk ya, nggak bisa. Biasanya bisa kok ini. Udah, kalau sudah, selanjutnya kita hitung misalnya koefisien relasi rank Spearman di antara kedua variabel tersebut. Nah, kita mau menghitung RS-nya ya. RS-nya berarti kita taruh aja di C5 ya. Lihat C5, kemudian ikutin aja ininya ya. Persamaannya itu kan 1 min. Kemudian dalam kurung 6 kali, atau gini aja dulu. Kita cari nilai DI-nya dulu. Nilai DI-nya dulu ya. Kita cari berarti mulai dari rank-nya dulu. Atau peringkatnya. Ingat kemarin untuk rank dari absolut residual itu berarti yang ranking 1 itu adalah yang paling kecil ya. Yang paling kecil berarti kalau yang paling kecil di sini kan ini ya, yang data ke-10. Ini berarti 2. 3-nya berarti di sini ya, 3, 4, 5, 6. Jadi urut dari yang paling kecil ya. 7, 8 sini ya, 8. Kemudian 9, ini 10. Jadi ranking 1 itu adalah yang paling kecil nilai absolut residualnya. Sampai yang paling besar, ini ada yang salah ya. 3, 4, 5. Benar nggak ini? 1, 2 kan ya. Benar ya, ini 3 ya. Oh, 3-nya 0, oh ini 3 ya. Ini 3. Ini 4. Berarti ini 5, 6, 7, 6, 7, ini 8 ya. Oke, udah benar belum? Sudah.
Oke, ini adalah ranking untuk F residual. Kemudian kita juga nyari ranking dari X-nya ya, dari variabel X. Nah, kita lihat paling kecil yang X itu yang ini ya. Ini 1 berarti ini 2 ya. 3 4 5 6 7 ini 8 ini 9, nah ini 10. Oke, jadi diurut dari yang paling kecil ya. Sudah? Permisi Bu, tadi saya tertinggal yang mencari absolute resi tadi, itu gimana? Absolute resi? Iya Bu. Yang absolute residual, nah misalkan absolute residualnya mau kita tahu di Q4 ya, kolom Q4 ini. Nah berarti ini ya, tinggal ketik let C4, ini kolom yang mau kita taruh absolutnya. Kemudian pakai ini, simpatannya adalah ABS ya, dari kolom residual kayak gitu. Bisa? Iya. Oke, yang lainnya gimana? Bisa ya. Kalau untuk ranking ini diurut dari yang paling kecil. Udah? Nah, selanjutnya baru kita bisa nyari nilai DI. Nah, DI itu apa? DI itu penjelasannya ini kan ya. Selisih rank pasangan variabel EI dengan XI individu ke I. Nah, berarti selisih antara C5 dengan C6 kan ya. Jadi kita perhatikan let kita mau taruh di mana nilai DI di C7 kan ya. Kita tulis C7 berarti adalah selisih dari rank absolute residual dengan rank dari X. Berarti kayak ini ya sintaknya. Let C7 kemudian C5 ke C6. Nah, ini DI-nya. Jangan sampai salah ya rankingnya ya. Tadi saya salah. Kalau rankingnya salah nanti kan ngaruh ke nilai DI-nya. Sudah mendapat nilai DI. Nah, sekarang kita mau cari nilai DI kuadrat. DI kuadrat berarti let C8 sama dengan berarti C7 kan ya. C7-nya di tanda kayak gitu kemudian dikuadratkan. Nah, itu kita dapat nilai DI kuadrat. Dan sampai DI kuadrat.
Sudah. Udah, yang lainnya gimana? Nanti saya suruh tunjukkan ya hasil kalian juga ya. Oke, kalau sudah, kita baru nih mencari apa namanya tadi? Nilai dari RS-nya. Nah, RS itu rumusnya 1 min 6 dalam kurung sigma DI kuadrat dibagi N kalikan N kuadrat min 1. Nah, kita satu-satu aja dulu. Berarti DI sigma DI kuadrat berarti kan total dari DI ini ya. Nah, kita cari itu aja dulu. Kita taruh di C9. C9 berarti dari C8. Nah, ini adalah sigma ya. Sigma DI. Sigma DI kuadrat. Kemudian untuk apa lagi yang ini? N-nya ada berapa? N-nya ada 10 ya. Nah, kita coba nyari taruh di C10. Berarti N-nya ada 10 kan ya? 10 dikali dengan 10. N kali N kuadrat min 1. Berarti 10 kalikan 10 kuadrat minus 1. Nah, ini adalah, benar gak? Ini 100 min 1 kan 99 kalikan 10 itu adalah 990. Nah, baru yang dihitungnya satu-satu. Baru C berapa? C9 dibagi dengan C10. Sebelumnya dikalikan 6 ya. 6 kali dalam kurung C9 dibagi C10. Ya. Sehingga untuk mencari RS-nya, saya taruh di C12, 1 min C11. Benar nggak hasilnya? Salah kayaknya ya. Sebentar. C9 ini kan benar ya, N kali N kuadrat 10 kalikan 99 kan 990, benar ya. Satu-satu aja kalau gitu, berarti Itu yang C9-nya dibagi C10. C9 kali C10. Oh, itu Dibagi C10. Yang disintaknya bagi 10. Ini kan ya, C9 dibagi C10 kan? Benar. Nah, terus C12 menurut 1 minus 6 kali C11 ini. Nah, ini adalah nilai RS-nya. Coba kalian hitung. Pakai Excel juga nggak apa-apa ya. Ini kita saya pakai minitab aja. Jadi kalau misalkan lebih mudah pakai Excel, nggak apa-apa pakai Excel aja. Ya. Dapat RS-nya sebesar 0,33. Nah, nilai RS ini akan dibandingkan dengan nilai statistik uji T. Dengan persamaannya, titik uji T adalah RS dikalikan akar N-2 ya. RS ini digunakan untuk menghitung nilai T. Nah, nilai T ini nanti kita akan bandingkan dengan nilai T tabel. Nah, kita hitung dulu satu persatu ya. C13 N-2 berarti 8 ya. Berarti akar 8 dulu kita cari. Sebentar ya, saya izin sebentar. Karena orang tua saya mau pulang sebentar ya. Saya tinggal dulu, kalian dicoba dulu ya. Nanti saya bahas. Bentar ya.
Oke, maaf ya. Kemudian tadi saya suruh apa? Suruh menghitung nilai T ya. Nilai T-nya ini tadi saya buat apa nih? Akar dari 8. Akar dari 8 kalikan RS-nya ya. Nilai RS-nya di C12 kalikan C13. Nah, kemudian untuk yang di bawahnya itu adalah akar dari 1 min RS kuadrat ya. Kemudian dibagi ya. C16 sama dengan berarti C14 dibagi C15. Punya saya nilainya 1, punya kalian gimana? Ya sama. Sama ya? Sama. Mungkin pembulatan ya, jadinya 1. Ya, sebenarnya kan 0,9998, jadi itu mendekati 1 ya. Nah, ini jangan lupa H0-nya. Saya tuliskan H0-nya ya. Jadi H0-nya itu bukan pakai tidak terjadi heteros, tidak terjadi terus bukan, tapi ada notasinya. Nah, saya tuliskan aja dulu H0-nya. H0-nya itu seperti ini ya. Nah, H0 ini menunjukkan apa ini? Sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat sama dengan sigma N kuadrat itu sama dengan sigma kuadrat. Ini artinya apa kalau diinterpretasikan? Kemarin saya jelaskan, ada yang ingat? Itu artinya apa? Artinya apa? Masih ingat nggak? Kemarin kan saya jelaskan kalau pada saat kondisi dia menunjukkan heteroskedastisitas itu pada saat kondisi apa? Varians dari residualnya bagaimana? Berbeda. Berbeda. Berarti kalau misalkan sigma 1 kuadrat atau varian dari ini dia sama dengan sigma kuadrat, berarti artinya apa? Varians residual Sama berarti ya. Berarti terjadi heteros atau tidak terjadi? Nol di situ. tidak terjadi. Tidak terjadi. Nah, berarti yang pertama H0-nya ini adalah kondisi pada saat tidak terjadi kasus heteroskedastisitas ya. Nah, dan minimal ada 1 sigma I kuadrat itu yang tidak sama dengan sigma J kuadrat, atau di sini artinya adalah terjadi kasus ya. Terjadi kasus heteroskedastisitas kayak gitu. Nah, ini tolak H0 apabila
nilai T itu tuh lebih besar daripada T tabel kan ya. T tabel dimana derajat bebasnya itu adalah N-2 ya. Nah, di sini tadi nilai T-nya berapa? Nilai T-nya kan 0,9998 atau mendekati nilai 1 nilai T hitungnya. Kemudian untuk nilai T tabel dengan derajat bebas 8, ada yang tahu nggak berapa? Bisa dilihat di sini ada ya di terakhir. Dari Watson, T-square, T-square, F, Z. Nah ini T. T pada saat derajat bebasnya 8, dengan alfanya 0, kita misalkan pakai alfa 0,05 ya. Berarti kan mana 8 derajat bebasnya, kemudian pakai alfa. Ini lihatnya ini kayaknya alfanya yang di 0, kalau yang di buku ini, buku ekonometrik ini kayaknya alfanya yang di bawah itu ya, yang kan ada dua nih, atas sama bawah ya. 0,05, 0,1, 0,025, 0,05 itu sepertinya pakai yang alfa yang 0,025, yang 0,05 ya. Jadi alfanya 0,05, alfa per 2-nya 0,025. Sehingga dengan derajat 8 nilainya berapa? 2, berapa? Ini alfa per 2, N2, T 0,025. Ya. Ini hasilnya 2,36. Jadi nilai T hitung di sini kurang dari T tabel ya. Sehingga bisa dikatakan apa? Keputusannya adalah gagal tolak 0. Ya, yang berarti tidak terjadi kasus heteroskedastisitas pada data tersebut kayak gitu. Ya, itu kalau menggunakan uji apa nih, korelasi dan skimnya ya. Nah, ini kan ada satu variabel X saja ya. Ya kan? Satu variabel. Nah, kalau misalkan ada lebih dari satu variabel X atau pada regresi linear ganda, maka pengujiannya dilakukan satu persatu ya untuk setiap variabel kayak gitu. Paham maksud saya? Ini kan cuma ada satu X. Ya. Kalau misalkan dia regresi berganda, maka kan lebih dari satu variabel X. Nah, itu dilakukan masih apa namanya? Masing-masing ya, masing-masing variabel X dilakukan pengujiannya. Ya, karena kan ranking dari X ini kan pasti berbeda untuk setiap X yang berbeda. Nah, kalau misalkan nanti bila salah satu atau lebih, jadi kalau misalkan ada 3 nih variabel X-nya, satu aja yang dia mengandung apa, dia terjadi kasus heteroskedastisitas, maka berarti memang pada data tersebut terjadi kasus heteroskedastisitas kayak gitu ya. Jadi satu variabel aja menunjukkan adanya kasus heteros, berarti data tersebut memang terdapat kasus heteroskedastisitas kayak gitu. Dan penyebabnya berarti adalah variabel tersebut. Seperti itu ya. Ada pertanyaan? Bisa? Coba saya coba siapa ini namanya Afina, coba di share screen pekerjaannya.
Afina, bisa di-share screen pekerjaannya tadi? Ayu ini di asrama ya? Ayu Adiarista ini di asrama atau di mana? Iya Bu, di asrama. Di asrama ITS? Iya. Blok apa Ayu? Gedung K Bu. K? K Iya. itu belakang apa ya? Iya kan belakang. Ya, dulu saya sama Bu Iis dari awal kuliah S1 sampai lulus S2 itu di asrama. 5 tahun itu saya di asrama sama Bu Iis, tapi nggak asrama, beda kamar. Oke, Afina, kok nggak ada tanggapan? Oke, coba Sonia bisa share screen pekerjaannya. Bisa Bu, tapi yang terakhir tadi saya ketinggalan. Nggak apa, coba ngikutin algoritmanya aja, ngikutin rumusnya aja. Ini Bu. Nah, ini udah dapat nilai ininya ini. Berarti tinggal nyari nilai T-nya ya. Iya. Nah, nilai T-nya itu berarti C14 dibagi C15. Coba diketik aja, Sonia. Sudah Bu. Hah? Kok beda? Oh, salah mungkin. Ya, ada yang salah. Itu masih sampai mana? Belum sampai kayaknya. C15 itu apa? Akar dari 1 min X kuadrat. Oke. No, yang C14 ini apa ini? Kok C12 pangkat C13? Yang C14 itu buat nyari apa? Itu dikali, bukan dipangkatkan. Ya, coba diubah dulu. C14 sama dengan di spasi dulu. C14 nya spasi sama dengan C12 kali C13. Itu kan yang RS kalikan akar N-2. Nah, lalu setelah itu dapat yang atas sama yang bawah, berarti C14 dibagi C15. Ya, 1 kan nilainya ya. Oke, itu adalah nilai T hitungnya ya. Nah, nilai T hitungnya dibandingkan dengan nilai T tabel, sehingga diperoleh keputusan gagal menolak H0 ya. Bisa Sonia? Bisa Bu. Oke, sudah, terima kasih. Untuk selanjutnya, coba Torik, silakan Torik bisa share screen. Ya, permisi Bu. Ya. Saya masih belum, soalnya saya baru join pas yang sudah jadi T-nya Bu. Ya udah, nanti ngikutin ya. Ya Bu, baik. Kemudian coba Rahma Awantina, silakan Rahma. Oke, sudah ya. Dapat T hitungnya 1 ya. Rahma sudah. Ya udah ya. Terima kasih. Untuk selanjutnya kita coba untuk uji pak ya. Nah. Bentar ya.
Atau kita ini dulu coba yang menggunakan uji gletser ya, karena yang paling sering biasanya kalau dalam proyek akhir biasanya kalau mahasiswa itu kalau terdapat kasus heterogeneous untuk mengecek adanya kasus heteros itu menggunakan uji gletser, itu yang paling seringnya digunakan oleh mahasiswa. Nah sekarang coba kalian menggunakan uji gletser ya, datanya itu ini. Dia ada data saving sama income ya. Jadi pendapatan ini mempengaruhi savingnya ya. Ini ada 31 data, silakan bisa diinput dulu ke Minitab. Kita coba menggunakan uji gletser. Silakan ya, saya beri waktu 2 menit untuk input datanya. Sudah didiskusikan karena kita tambahan yang satu kali saya utang di awal dulu. Kalian kos hari apa ya? Hari Rabu mungkin selain jam 7 ada kelas dengan saya. Nah itu ada jam kosongnya enggak? Ya. Ada jam kosong enggak hari Rabu? Kalau di jadwal itu kosongnya 4 aja. Gimana? Kosongnya jam 4 hari Rabu? Iya. Kalau hari Jumat? Kalau hari Jumat kosongnya jam 7 aja. Masa kalian penuh kuliahnya ya? Kamis Bu, cuma 1 aja jam 9. Kebalikan dari saya, tapi saya kalau Kamis penuh. Kalau hari Senin, Senin jam 7 kosong, jam 11 ada yang masih sama setengah 1 itu. setengah 2. Oh iya, setengah 2. Jadi yang kosong Senin itu jam 7. Ya. Senin ya, jam 7 sama setengah 2. Tapi saya nggak bisa Senin depan. Ada yang ini 420.
Nah, kalau yang hari Rabu setengah 4 ya, nanti sore berarti. Bisa nggak kalian kalau nanti sore jam setengah 4 kita kelas tambahan? Karena kalau Senin, Selasa ini nggak bisa. Kamis, apalagi Kamis itu penuh saya sampai sore. Jumat jam 7 saya nggak bisa. Ya, ini aja. Komitinya siapa udah? Komitinya? Nggak ada komitinya. Nggak ada. Komitinya siapa? Saya sama Agni. Ya, Pak? Rifki sama Agni. Ya, nah kalau nanti sore gimana? Kalau kita tambahan? Kalau nggak bisa minggu ini, ya berarti minggu depan hari Rabu. Kamisnya, tadi Kamis minggu depan kita kuis ya. Kamis minggu depan kita kuis. Berarti kuliahnya Rabu itu pagi jam 7 sama setengah 4 kalau mau penggantinya hari Rabu depan. Kalau mau nanti sore ya nanti sore. Saya juga masih punya utang ini ya, materi regresi berganda ke kalian. Oh iya, saya lupa. Jadi besok kita kuliah ya jam 9 ya. Nah, kebetulan saya kan ini lagi apa namanya? Doakan ya lagi berencana lulus studi lanjut tes 3. Nah, saya janjian dengan profesor. Profesornya itu bisanya hari besok jam 9. Pokoknya profesornya sibuk. Nah, besok kita kan ada kelas juga dengan kalian ya. Mungkin saya kok kasih asinkronus aja ya untuk besok ya. Iya ya, saya kok lupa ya. Jadi besok nggak jadi hybrid ya. Nggak jadi hybrid ke kampus. Saya lupa untuk bahas ini. Jadi karena besok itu saya janjian dengan profesor buat promotor saya S3. Jadi beliau bisanya besok jam 9. Jadi saya dan ada kelas, tapi juga profesornya kan lumayan sibuk. Jadi dia punya waktu jam 9 gitu. Nah, berarti besok kita nggak jadi hybrid ya, tapi saya buatkan kelas asinkronus saja. Bagaimana? Karena nggak ada waktu lagi buat nambah ya. Karena kalau nambah nanti cari waktu lagi susah kayak gitu. Karena sudah minggu depannya lagi kita bakal DTS kan ya. Bagaimana menurut kalian? Atau misalkan kalian mau cari waktu, nggak apa-apa. Buat tambahan? Nggak apa-apa buat singkatan. Daripada numpuk waktunya nggak ada. Iya benar. Jadi saya, waduh ini Kamis jam 9 kata saya. Gimana? Kata saya juga baru ingat nih baru pas ngomong kalian tadi, oh iya ya. Dan besok udah bilang mau hybrid ke kalian. Ini mohon maaf sekali ya, doakan saya juga semoga segera studi lanjut ya. Ya. Ini apa lagi cari promotor, yaitu janjian sama profesornya besok filmnya jam 9 juga saya. Ada isu sih, bukan isu sih, ada broadcast WA tuh kalau misalkan besok itu dari jam 10 mati lampu di TS. Nah, makanya tuh kalau misalkan besok kita kan awalnya kan besok ya kuisnya ya, nah, kalau besok kuis ya nggak bisa di kampus mati lampu, makanya saya tunda aja ke minggu depan aja deh. Terakhir pertemuan kita terakhir hari Kamis itu kita kuis ya. Nah ini datanya, semoga punya saya dari asal datanya. Kayak sama 3.600 ini harus 36.000 ya. Oke, udah. Kalian udah juga? Nah, untuk selanjutnya dengan Minitab, jadi kita mau mengecek apakah ada kasus heteros atau tidak pada data ini dengan menggunakan uji Glatzer ya.
Nah, caranya seperti yang di buku langkah-langkahnya kan ini ya hampir sama dengan uji pak. Nah, uji pak itu bagaimana pertama? Nah, uji pak itu tahap pertama adalah meregresikan Y terhadap X, kemudian kita simpan nilai residualnya. Kita coba ya, kita regresikan Y-nya terhadap X. Y-nya yang mana? Saving ya, jadi pendapatan pengaruh saving kan ya. Jadi X-nya adalah income. Kita simpan residualnya. Mencoba ya semuanya ya. Jadi ini adalah residual. Ini adalah model regresinya. Dan ini adalah residualnya. Sudah diregresikan. Sudah. Ya. Selanjutnya sama dengan yang sebelumnya, kita cari absolut residualnya. Taruh aja di C4 ya, kolom C4 ini. Kolom C4 berarti sama dengan absolut dari residu. Ini adalah absolut residualnya. Kemudian kita meregresikan absolut residualnya terhadap X. Ya, jadi kita regresikan kembali ini regression. Nah, yang jadi Y-nya itu adalah absolut residual ini. X-nya tetap, prediktornya tetap X. Income prediktor. Nah, ini ya regresi absolut residual terhadap X-nya. Sama ya ininya ya, koefisien. Jadi kalau ada yang berbeda berarti salah, ada yang salah datanya. Ya. Selanjutnya, dari hasil uji Glatzer ini diperoleh informasi adanya hubungan antara variabel harga mutlak ya, harga mata absolut residual dengan variabel income. Nah, coba kita lihat di sini nih, income ya. Income pada saat regresi yang antara absolut residual dengan income ini kan ininya ya, nilai p-value-nya kan 0,0, artinya kan tolakan 0 ya. Yang berarti income kan berpengaruh terhadap absolut residual ini. Nah, ini memberikan makna bahwa terjadi kasus heteroskedastisitas, ya. Paham nggak maksudnya? Jadi kita lihatnya di sini. Jadi kalau variabel income di sini dia berpengaruh signifikan atau di sini kebutuhannya adalah tolakan 0, dan berarti di sini ada kasus heteroskedastisitas. Tetapi kalau di sini income-nya adalah gagal penolakan 0, berarti tidak terdapat kasus heteroskedastisitas. Ini sama juga hanya dengan uji relasi eksperimen tadi, kita mengujinya satu persatu. Jadi kalau pakai regresi linear berganda ya, berarti kan nanti akan ada banyak variabel X-nya kan ya. Nah, kita melihatnya masing-masing nih, atau uji parsialnya. Oh, variabel income misalkan dia ada yang variabel income misalkan tolakan 0, misalkan ada lagi nih variabel untuk yang pendapatan. Nah, ini income sudah, misalkan ada variabel lain lagi, dia tidak tolakan 0 atau tolakan 0. Itu tetap artinya salah satu aja dari tabel prediktor yang menunjukkan dia tolakan 0, berarti itu terdapat kasus heteroskedastisitas. Ya. Seperti itu. Bisa dipahami untuk menggunakan uji Glatzer di sini.
Ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan? Tidak? Nah, jadi kayak gitu kalau di Fletcher ya. Jadi melihatnya pada hasil regresi pada regresi antara absolut residual dengan income. Jadi kalau dia menunjukkan tolakan nol, berarti dia adalah ada heteroskedastisitas. Kemudian ini cara untuk menginikan ya, untuk mengatasinya. Di sini cara mengatasi ada di sini ya. Di halaman selanjutnya itu ada cara mengatasinya. Ada banyak cara ya. Yang pertama transformasi variabel. Yang kedua menggunakan metode kuadrat kecil tertimbang atau WLS biasanya ini. Nah, kalau yang di materi yang di sini ini dia menggunakan transformasi. Ya, saya lanjutkan aja ya, sekalian aja. Jadi setelah tahu terdapat kasus heteroskedastisitas, maka langkah selanjutnya apa? Ya, langkah selanjutnya kita harus mengatasi nih agar tidak terjadi kasus heteroskedastisitas. Caranya ada banyak cara, itu ada di halaman 19 ya. Cara mengatasi kasus heteroskedastisitas yang pertama bisa menggunakan transformasi variabel. Ya, jadi variabel respon maupun variabel x ataupun keduanya itu menggunakan beberapa transformasi seperti transformasi akar atau super kayak gitu ya. Ada banyak sekali penggunaannya seperti yang ada di sini, yang di halaman 115 ya. Itu kan x-nya itu ada diakarkan, ada super xi, ya kayak gitu. Kemudian untuk metode yang kedua itu menggunakan metode kuadrat kecil tertimbang. Nah, metode kuadrat kecil tertimbang ini adalah weighted least square ya, weighted least square atau menggunakan weighted least square. Jadi ada bobotnya, weightednya di sini. Nah, kalau mau mengestimasi menggunakan regresi WLS itu dengan meminimumkan nilai S di sini ya. Ini adalah itu ya ininya ya. Aspek error atau residual transpose dikalikan W inverse dikalikan E ya. Nah, kita coba dulu yang transformasi sekarang. Ya. Nah, di sini karena nilai harga mutlak dari residual sebanding dengan nilai income, artinya kan positif ya. Absolut residual dengan nilai income-nya kan positif. Nah, sehingga kita mencoba transformasinya adalah ini, super ya. Jadi super X ya transformasinya. Jadi baik saving ya itu nilai Y-nya itu dibagi dengan income kayak gitu. Jadi menggunakan regresinya modelnya ada seperti ini sekarang. Jadi saving dibagi income, beta 0 plus beta 1 super income. Berarti X-nya ini adalah super income ini. Ya, ini adalah Y-nya, sekarang jadi saving per income, X-nya adalah super income. Ya, kemudian dengan bantuan Minitab, model regresi di atas dapat dilakukan. Nah, berarti sekarang kita coba pakai Minitab. Ini dan tadi kan ya. Nah, sekarang kita mau cari saving per income ya. Berarti let C6, savingnya yang C1 dibagi dengan C2. Ini adalah saving per income. Jadi transformasinya dia menggunakan super X1.
Kemudian untuk yang X1-nya, bukan X1-nya ya, tapi X-nya tadi, yang tadi ya, mana X-nya tadi? X-nya itu adalah seperincome ya. Kita buat, saya taruh di C7, itu adalah 1 per, income-nya adalah C2. Nah, ini adalah 1 per income. Nah, untuk selanjutnya nanti itu C6 sama C7 ini kita sebut sebagai C dulu ya. Ini sebagai sebagai Y bintang, ini sebagai X bintang ya. Sebagai variabel baru kayak gitu, transformasi. Nah, kemudian regresikan nih variabel baru tersebut. Kita regresikan C6 dengan C7. Ini C6, ini C7. Ini jelas regresinya pada saat ini ya, tadi kan kita membuat seperti ini, saving per income kayak gini. Ini adalah unsur regresinya ya. Kalian kalau saya terlalu cepat bilang ya, biar saya ulangi lagi. Udah sampai sini juga? Tertinggal Bu, dari yang residual Kalau terlalu terakhir. cepat mau saya ulangi? Iya Bu, yang residual terakhir Bu. Jadi untuk mengatasi kasus heteroskedastisitas tadi ya, tadi kan sudah menunjukkan bahwa di sini kan tolakan 0 ya, berarti ada kasus heteroskedastisitas. Berarti kita harus mengatasinya. Caranya bisa melakukan transformasi atau regresi WLS. Yang kita buat sekarang kita melakukan transformasi ya. Transformasinya itu menggunakan ini. Jadi semua variabel kita bagi dengan income. Seperincome seperti ini ya. Jadi mana worksheetnya? Nah, kita buat yang saving per income. Jadi C1 bagi C2 dulu. Ini ya, C1 bagi C2. Kemudian yang seperincome berarti kan 1 dibagi dengan C2. Ya, sehingga dapat nih, ini adalah Y baru, ini adalah X baru. Setelah itu kita regresikan nih, Y-nya adalah C6 ini adalah X-nya. Kita simpan residualnya. Sudah bisa? Sudah dapat hasil regresinya dari variabel yang baru ini ya? Sudah Bu. Oke, kalau sudah, maka langkah selanjutnya hasilnya kan udah dapat ya. Nah, kemudian sama kayak tadi, kita harus melakukan pengecekan lagi. Ini kita dapatkan, ini kan kita transformasi menggunakan super X1. Jadi kalian boleh melakukan transformasi mau yang super X1 atau mau diakarkan atau pakai LEN itu bisa dilakukan. Nah, di sini kita kan udah dapat nih ya regresi dari variabel baru tersebut ya. Kita dapat nih residualnya. Nah, sekarang kita sama mengecek lagi dan menggunakan uji Glatzer. Nah, masih ingat nggak pengecekannya tadi? Berarti kan dari residual ini kita apakan? Kita absolutkan kan ya? Nah, ini adalah absolut residual dari model yang baru, variabel baru. Nah, kemudian setelah kita absolutkan diapakan tadi? Kita regresikan kan ya?
untuk menggunakan Gladser, kita regresikan. Variabel Y-nya yang mana? Nah, coba saya lihat dulu variabel Y-nya itu tetap ya. Ini absolute residual dengan income. Variabel Y-nya kan tadi absolute residual yang baru, ya, absolute residual yang baru. Nah, untuk X-nya kita pakai yang income yang di awal. Ini. Oh, Bu Mika, Ya. masih terlalu cepat. Oke. Ya, ini sudah diregresikan, variabel barunya sudah diregresikan, Salwa. Sudah sampai terakhir yang absolut yang residual. Nah ini kenapa kok nyari absolut? Ini kan mau kita uji lagi nih hasil dari transformasi tadi. Kita mau ngecek lagi nih apakah masih terdapat kasus heteros atau tidak. Nah kita cek menggunakan uji Gladser. Nah berarti kita mengabsolutkan residualnya ya, sama kayak tadi langkahnya. Pada saat kita mengecek heteros, jadi kita regresikan. Yang kita regresikan sebagai Y-nya adalah absolute residual yang baru. Ini ya. Nah untuk X-nya kita pakai X yang awal, income. Ya salah. Ya Bu, sudah Bu, terima kasih Bu. Salah. Oke, saya oke. Nah, hasilnya kita lihat pada di sini lagi nih, masing-masing ini. Sini ya, ini. Sini regresinya. Nah, dari sini income-nya bagaimana? Dia keputusannya apa income di sini? Gagal tolahan nol. Yang berarti apa artinya? Ya terjadi kasus heteros. Nah ini ya, ingat ya, ini adalah hipotesisnya untuk mengecek. Jadi jangan pakai kata-kata ini ya, harus tetap pakai yang ini. Ya. Nah berarti mana tadi deh? Nah ini berarti income-nya dia sudah menunjukkan gagal tolahan nol ya. Yang berarti pada saat kita transformasi dia sudah menunjukkan homoskedastisitas tidak terjadi kasus heteroskedastisitas. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Kalau yang di buku ini sama nggak ya datanya sama yang di buku ekonometrik? Beda ya. Kalau di buku itu juga ada nih konsumsi sama pendapatan. Ya, konsumsi sama pendapatan ini kelompok data 1, data analisis, kelompok data 2. Ada 30 rumah tangga. Nah sekarang kita coba yang di buku ya. Coba bentar dulu, saya coba cek dulu ini penjelasannya ya. Karena di sini udah gagal tolahan nol berarti cenderung sudah homogen. Ya. Udah selesai kalau yang data yang cara yang tadi. Sekarang kita coba yang di buku ya. Kita coba yang di buku yang di tabel 6.6 ya. Itu ada data konsumsi dengan pendapatan. Nah, yang pertama lakukan pengujian apakah terdapat kasus heteroskedastisitas. Jika terdapat kasus, lakukan transformasi seperti Y. Kalau tadi kan kita transformasinya seperti X ya. Kenapa kok kita seperti X? Karena tadi penjelasannya bahwa antara Y dengan X-nya tadi itu adalah positif ya. Sehingga kita menggunakan seperti X. Nah, sekarang coba ya kita input lagi datanya yang tabel 6.6. Berarti ada konsumsi, ada pendapatan ya. Ada 10 ada 30 data.
Ini beda kali ya tadi sama yang tadi ya. Yang baru sudah kita coba yang ada di buku. Mari, Pak. Terus mari. Tasnya dari Bunda kuliah. Iya. Masih punya. Ya. Kamu kenapa nggak macam gimana? Oh gitu. Terus mau naik apa? Ya, ini datanya ya. Kenapa Om Baris? Om Baris kan pergi kerja. Kamu kenapa tadi nggak ikut? Tadi kenapa nggak ikut? Sudah, datanya udah di-input.
Nah, sekarang coba dengan cara yang tadi, kalian menggunakan uji Glasser untuk ngecek apakah terdapat kasus heteros atau tidak. Saya pengen lihat kalian mencoba tadi ya. Nanti saya cek. Nyepit apa? Ya itu yang di warna merah tadi. Ya, silakan dicoba. Pertama, tadi apa? Diregresikan dulu ya Y-nya, X terhadap Y, berarti ini pendapatan mempengaruhi konsumsi kan ya. Nah, berarti Y-nya adalah Y-nya. Pendapatan ini Y adalah X, Y-nya adalah Y. Silakan diregresikan, kemudian simpan residualnya. Nah, kalian setelah itu cari absolut residualnya dan diregresikan kembali terhadap X-nya. Nah, di situ kalian bisa ngecek apakah terdapat kasus atau tidak. Nah, ini baru ada info nih. Kalau besok mati lampu di statistik bisnis itu dari jam 1 sampai jam 4. Berarti Mas, kalau misalkan kelas masih bisa ya, tapi mohon maaf saya belum bisa untuk besok ya. Jam 1 sampai jam 4 besok mati lampu. Jadi yang kalian ada, tapi kalau jam segitu nggak ada kelas ya, rapat biasanya. Jadi besok kami sebenarnya ada rapat. Tapi kalau mati lampu rapatnya online berarti. Ayo, sudah dapat hasilnya? Ada kasus heteros atau tidak ada? Semuanya mencoba? Mencoba. Ada. Coba ya, saya cek ya. Kemudian saya cari absolut dari residual. Daripada menggunakan uji korelasi eksperimen, memang lebih cepat ini ya. Kalau pakai uji korelasi eksperimen kan kalian harus manual gitu ya. Tapi kalau misalkan pakai Excel mungkin lebih mudah. Ya harus melihat rankingnya dulu ya kalau datanya sedikit. Kalau datanya banyak kayak gini, lihat rankingnya kan susah. Nah, jadi kalian nanti bisa memilih nih sebaiknya pakai metode yang mana untuk mengecek kasus heteroskedastisitas ini. Nah, di sini, bener nggak punya saya ini? Ini ya? Ada ya? Nah, di sini kita bisa melihat bahwa variabel Y atau variabel pendapatan atau variabel X-nya ya, nanti dikira ini variabel X. Ini variabel X-nya atau produk prediktornya yang pendapatan itu berpengaruh nih ya terhadap absolut residualnya. Nah, ini bisa dikatakan terdapat kasus heteroskedastisitas ya. Nah, kalau lebih dari satu variabel, kalau yang di buku itu dia pakai datanya dibuat ini ya, dibuat beberapa kelompok. Dia kan yang di buku dia menggunakan mendeteksi kasus heterosnya yang data ini, yang di buku ya 122 itu dia menggunakan uji Goldfield-Cohen ya. Jadi dia tuh membagi menjadi 3 kelompok. Jadi ada mengapa kita pakai yang uji dasar aja dulu ya. Ini
Nah, sudah ya. Kemudian nanti ada kasus seperti kita harus mengatasinya nih. Cara mengatasinya bagaimana? Kalau yang di buku ini kan disuruh transformasi terhadap 1/Y. Nah, berarti sama kayak tadi juga, berarti semua variabelnya kita transformasi terhadap 1/Y. Ya, berarti sama kayak tadi. Saya taruh di C6, berarti C-nya dibagi Y. dibagi Y. C1 per C2 ya. C1-nya kan C, C2-nya kan Y. Nah, ini adalah C per Y. Kemudian untuk C7 saya ini 1/Y-nya, berarti 1 per C2. Nah, ini adalah 1 per Y. Sama tadi caranya, ini kita transformasi terhadap 1/Y. Kalau tadi kan 1/X. Nah, ini kenapa sih kok pakai 1/Y? Di sini ada penjelasan. Kalau tadi kan errornya ini ya, sebanding dengan X-nya kan ya. Penjelasannya tadi ini. Harga mutlak residual ini sebanding dengan nilai income. Sehingga dia menggunakan 1/X1 untuk ininya, untuk transformasinya. Nah, kalau untuk yang sekarang apa kok pakai 1/Y? Ini diasumsikan bahwa errornya juga atau residualnya itu proporsional terhadap Y kuadrat ya. Errornya yang ini proporsional, error ini proporsional terhadap Y kuadrat terhadap ini. Mau bertanya Bu. Iya, silakan. Tadi itu Y dibagi C atau C dibagi Y? Karena kan yang jadi respon kan yang Y. Yang jadi respon Y. Masa konsumsi mempengaruhi pendapatan? Ini aja, Y ini adalah pendapatan ya. Yang mempengaruhi konsumsi, coba masa konsumsi mempengaruhi pendapatan. Nah, yang jadi Y itu adalah ini C. Ya. Jadi ini sebagai Y, ini sebagai X. Ya. Udah? Nah, oh ya sorry. Ini yang di sini ini sama kayak yang di awal tadi. Dia pakai 1/X ya. Ini sebagai X-nya ya, Y-nya. Sorry. Ya ini 1/Y artinya seperpendapatan ya, kartu kreditor gitu. Ya sama kayak tadi ya berarti ya. Jadi karena residualnya juga sebanding dengan nilai X-nya. Variabel X gitu, variabel pendapatan. Ya, ini ambigu sama variabel X ya. Ini Y. Biasanya ini kan dipakai di respon. Nah, ini kan ya absolut residualnya ini kan sebanding ya dengan nilai X-nya. Makanya ini kita pakai transformasinya 1/X. Tadi sama kayak tadi ya. Nah, kalau sudah dapat nih variabel barunya, sama kayak tadi kita regresikan kembali. Ini sebagai Y dan ini sebagai X. Dapat residualnya. Nah, ini berarti residual yang baru. Nah, baru kita cek lagi untuk apakah variabel yang baru ini masih terjadi kasus heteros atau tidak. Ya, ini absolut residualnya. Kemudian kita uji menggunakan uji Glatzer ya untuk mengecek apakah masih ada kasus heteros atau tidak. Ini pakai Y yang awal ya.
Nah, kita lihat nih Y-nya sekarang. Sudah gagal menolak H0. Yang berarti sudah dapat ditangani ya kasus heterosklerositasnya menggunakan transformasi seper Y tadi. Itu adalah cara mengecek kasus heteros menggunakan uji Gleiser dan mengatasinya menggunakan transformasi ya. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, di buku ini kan ada ini selain menggunakan transformasinya sama kayak tadi ya, transformasi. Kemudian dicek lagi. Kalau ini perhatikan pasangan data. Diagram pencar. Oke, ada pertanyaan? Saya mau mencoba regresi WLS. Tadi kita menggunakan transformasi ya. Mau mencoba kalau mau menggunakan metode WLS. Jadi kalau menggunakan metode WLS, caranya seperti di halaman 127. Misalkan kita pakai ini ya, pakai yang data yang tadi, kan kita udah tahu nih pada saat kita menggunakan uji Gleiser diketahui bahwa terdapat kasus heteros. Dan kita mengatasinya menggunakan ini kan ya, menggunakan transformasi. Jadi data baru punya kalian Y-nya itu adalah ini, variabel responnya adalah ini, variabel prediktornya adalah yang ini, ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau transformasi kan punya data baru, variabel baru. Jadi ini yang digunakan untuk regresi selanjutnya kayak gitu. Ya. Nah, kemudian kalau kita menggunakan WLS untuk mengatasi kasus heterosklerositas, nah kita coba, bentar ya, ini tangan data. Bagi dulu ya datanya kalau untuk WLS itu menjadi beberapa kelompok. Bapak nanti untuk WLS kita bisa bahas untuk selanjutnya ya, semoga ini soalnya untuk yang regresi WLS dia harus mengelompokkan harus membagi datanya dulu ya. Jadi seperti yang di halaman tabel 6.11, tabel 6.11 ya, itu kan ada sebanyak n data. Nah itu dibagi jadi 5 kelompok. Masing-masing kelompoknya itu punya X bar I nanti ya. X bar I, kemudian ada
SEJ ini adalah standar error ya. Bentar, SEJ Nah, coba saya cek dulu SEJ ini apa, karena nggak ada keterangan di sini ya. Ini cuma tulisnya SEJ, nggak ada keterangan itu apa gitu. Ya, kemudian sehingga diperoleh SEJ kuadrat. Jadi kalau itu tinggal dikuadratkan ya, tapi SEJ-nya apa? Apa standar error C? Saya coba cek dulu. Ya. Nah, kemudian untuk langkah-langkahnya itu seperti di halaman 28. Jadi diregresikan dulu Y-nya terhadap X, ya. Semua data ini seperti ini ya. Kemudian menghasilkan S kuadrat EJ X sama X kuadrat. Nah, kemudian diregresikan lagi juga. Nah, ini saya perlu cek dulu SEJ kuadrat itu apa ya. Oke, untuk hari ini saya rasa udah cukup untuk kita belajar cara mengecek ya heteroskedastisitas sama cara mengatasinya. Jadi tadi kita coba korelasi eksperimen menggunakan juga uji Gladstone. Kemudian untuk cara mengatasi tadi masih menggunakan transformasi ya. Untuk WLS-nya masih belum. Nanti semoga ada waktu. Atau kalau nggak ada waktu biasa berikan materi aja. Kalian coba sendiri di rumah ya. Ada pertanyaan sampai sini? Oh ya, gimana? Mau tambahan nanti sore atau minggu depan? Gimana? Udah? Gimana? Kok nggak ada yang jawab? Ya udah diskusikan aja dulu ya. Nanti silakan beritahu di grup ya. Apakah tambahan yang saya nggak bisa di awal itu hari ini setengah 4 atau Rabu depan setengah 4 ya. Tidak, terima kasih banyak untuk hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Bu. Ya. Untuk tadi kesepakatannya jadinya minggu depan Bu untuk kuliah. Minggu depan aja. Iya Bu. Hari Rabu ya. Iya Bu. Iya Bu. Ya insya Allah ya, semoga sehat semuanya. Jadi bisa kita tambah minggu depan. Ya udah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya.